Prabowo ucapkan selamat kepada Perdana Menteri Australia terpilih Albanese. Jokowi tanggapi isu pemakzulan Wapres Gibran. Diduga oplos BBM Bareskrim Polri sidak ke SPBU di Ciledug. Ya, halo selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia, politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan bersama saya, Lydia Junita. Ya pemirsa, kita ke informasi utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat kepada Perdana Menteri Australia Anthony Albanese atas kemenangan Partai Buruh dalam pemilu Australia yang digelar pada Sabtu 3 Mei 2025. I'd like to congratulate you on your great victory. Ucapan tersebut disampaikan Prabowo melalui sambungan telepon pada Minggu 4 Mei dalam suasana hangat dan penuh keakraban. I'd like to congratulate you on your great victory. I was so happy. Thank you, my friend. I was so happy. Sementara itu Albanese menyampaikan rasa terima kasihnya dan menyebut Prabowo sebagai sahabat. Albanese juga mengungkapkan keinginannya agar Indonesia menjadi negara pertama yang ia kunjungi setelah terpilih kembali. Prabowo dengan antusias menyambut permintaan tersebut. Dalam percakapan tersebut, Albanese juga bercerita tentang betapa melelahkannya proses pemilu yang baru saja dilaluinya. Mengaku belum tidur selama beberapa hari, Prabowo menyebut kemenangan itu sebagai momen bersejarah. Keduanya menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Albanese menyatakan bahwa kedua negara memiliki ikatan yang tak tergoyahkan, yang langsung disetujui oleh Prabowo. Di akhir percakapan, Prabowo menegaskan kesiapan Indonesia menyambut kedatangan Albanese secara resmi, sembari menyampaikan salam hangat kepada seluruh tim Perdana Menteri Australia tersebut. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV melaporkan. Thank you. Ya, kita beralih ke informasi lain pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Hun Sen di Istana Merdeka. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan diplomatik kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Samdech Akamoha Senapati Teho Hun Sen di Istana Merdeka Jakarta Pusat pada 5 Mei 2025. Ini merupakan kunjungan perdana Hun Sen ke Indonesia sejak menjabat Presiden Senat. Hun Sen disambut dengan upacara kenegaraan diikuti 70 pasukan kuda dari TNI Polri yang berdiri berjajar di sepanjang kawasan Monas. Setiba di Istana Merdeka pada pukul 11.13 waktu Indonesia Barat, Hun Sen langsung disambut Presiden Prabowo. Upacara dilanjutkan dengan lagu kebangsaan kedua negara dan dentuman meriam sebanyak 19 kali. Sesudahnya, kedua pemimpin negara melakukan inspeksi pasukan bersama di halaman istana. Presiden Prabowo juga memperkenalkan delegasi dari Indonesia yang hadir, termasuk Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, hingga Sekretaris Kabinet. Sementara Hun Sen juga memperkenalkan para delegasi dari Kerajaan Kamboja. Selesai acara penyambutan, keduanya menuju ke dalam istana untuk melakukan foto bersama dan penandatanganan buku tamu. Pertemuan dilanjutkan acara TTATT untuk membahas beragam isu strategis dan penguatan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Kamboja. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya baik pemirsa, jelang berakhirnya masa kerja anggota Komisi Yudisial tahun 2020-2025 yang akan berakhir pada 20 Desember mendatang, panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial dibentuk dan diketuai oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Nana Putra. Sebanyak 5 orang panitia seleksi calon anggota Komisi Yudisial yang akan bertugas menyeleksi. 5 orang dalam panitia seleksi calon anggota KY adalah Nana Putra sebagai ketua, Basuki Rekso Wibowo, Widodo, Maulana Bungaran, dan H. Yanto.
Panitia seleksi bertugas untuk menyeleksi dan menentukan 7 orang nama calon yang nantinya akan disampaikan ke Presiden dan melanjutkan proses fit and proper test di DPR, di mana tahapan proses pendaftaran akan dimulai pada tanggal 2 hingga 23 Juni yang akan datang. Dan Nana menyebut bahwa Pansel akan melakukan 3 upaya dalam proses seleksi calon anggota KY. Pertama, para calon diminta untuk membuat naskah yang telah ditentukan temanya oleh Pansel. Kedua, menjaring informasi dari pemerintah dan civil society. Dan ketiga, bekerja sama dengan PPATK dalam memiliki jejak transaksi dari para calon untuk menjaga integritas calon seleksi. Ini salah satu upaya kami untuk mendapatkan figur yang clear and clean terhadap suatu permasalahan hukum yang dilakukan sebelumnya. Ini salah satu. Dan ketiga pun juga nanti kita akan mendapatkan informasi juga dari PPATK. Dari Jakarta, Jeng Tiara Galwangkara, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Ketenagakerjaan Yassi-Erli memastikan akan melakukan langkah strategis untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait outsourcing. Yassi-Erli menyebutkan terkait outsourcing merupakan bentuk kepedulian Presiden menangkap aspirasi dari pimpinan Serikat Buruh. Kementerian Ketenagakerjaan memastikan akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait sistem outsourcing yang akan disampaikan dalam peringatan May Day 2025. Menurutnya, hal itu akan menjadi landasan dalam penyusunan peraturan Menteri Permenaker tentang outsourcing. Yassi-Erli mengatakan saat ini tengah menyiapkan langkah strategis dan kajian untuk menyiapkan undang-undang ketenagakerjaan yang berkeadilan. Tentunya langkah strategis yang pertama ialah dengan mendetailkan menangkap aspirasi dan inspirasi dari pimpinan Serikat Pekerja dan Buruh yang kemudian akan dibawa kepada LKS Tripnas dan Dewan Pemimpin Nasional yang kemudian akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti. Dirinya menyebutkan persoalan outsourcing ini telah menjadi isu yang terus disuarakan oleh kalangan pekerja selama hampir 2 dekade terakhir, di mana dalam praktiknya outsourcing kerap menimbulkan berbagai permasalahan seperti pengalihan kegiatan inti, ketidakpastian pekerjaan, tidak adanya kejelasan karir, upah rendah dan kerentanan terhadap pemutusan hubungan kerja, lemahnya perlindungan jaminan sosial hingga sulitnya membentuk serikat kerja. 10 tahun masih aja di outsource gitu ya, tanpa ada karir dengan gajinya tetap UMP, bahkan kontrak UMP tapi ternyata realitasnya dibayarnya seperti apa. Jadi ini banyak ya, jadi banyak kasus. Dan Pak Presiden kan minta kalau kita cermati dihapuskan, tapi juga realistis dan kemudian meminta Dewan Kesejahteraan Buruh untuk mengkaji itu. Ya. Nah ini yang nanti teman-teman semangat kita sekali lagi adalah negara hadir untuk memberikan kepastian kepada pekerja, jaminan sosial dan seterusnya. Dari Jakarta, Senang Sairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, Menteri Pertanian sebut serapan beras Bulog dari bulan Januari hingga bulan Mei 2025 tertinggi dalam sejarah, mencapai 1.883.482 ton beras. Tentunya peningkatan ini karena pemberian pupuk yang tepat waktu, tepat volume dan tepat sasaran, serta adanya 4 instruksi Presiden sehingga itu memudahkan semua proses produksi maupun serapan gabah. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantor Kementan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin siang. Amran menjabarkan bahwa serapan beras dalam negeri pada bulan Januari hingga bulan Mei merupakan tertinggi. Dalam sejarah tercatat serapan produksi mencapai 1.883.482 ton beras. Peningkatan produksi serapan ini menurut Amran yaitu dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi, di mana penanganannya berbeda antara produksi di Pulau Jawa dengan cara kompensasi, sedangkan di luar Jawa dengan perbaikan irigasi dan seluruh tanah air melakukan rehabilitasi. Adalah untuk Pulau Jawa kompensasi, luar Jawa perbaikan irigasi, Jawa, luar Jawa, seluruh Indonesia rehabilitasi. Itu yang kemudian berikutnya adalah pupuk, tepat waktu, tepat volume, tepat sasaran. Ini atas perintah Bapak Presiden. Beliau mengeluarkan impres 4, baru 100 hari lebih menjabat. Sudah 4 impres. Selain itu, pemberian pupuk yang tepat waktu, tepat volume, dan tepat sasaran, serta adanya 4 instruksi Presiden sehingga itu memudahkan semua proses produksi maupun serapan gabah.
Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ya pemirsa, kami sudah menyiapkan liputan lainnya untuk menemani waktu Anda. Selengkapnya kami hadirkan dalam info berita berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya. Menurut Jokowi, usulan yang disampaikan oleh Purnawirawan TNI itu merupakan sebuah aspirasi dan usulan di negara demokrasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menganggap Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya hal biasa. Dalam kacamata penilaiannya di negara demokrasi ini sah-sah saja untuk menyampaikan aspirasi, termasuk usulan dari Purnawirawan TNI. Jokowi mengatakan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka secara sah memenangi pemilihan umum 2024. Jokowi menegaskan putusan MK tersebut telah berkali-kali digugat oleh beberapa pihak. Jokowi menjelaskan untuk memakzulkan kepala negara harus lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, kemudian ke MK dan kembali ke MPR. Kepala negara bisa dimakzulkan apabila melanggar perbuatan tercela hingga korupsi. Ditanya apakah sudah berkomunikasi dengan Gibran terkait adanya pemakzulan tersebut, Jokowi enggan menjawab. Boleh-boleh saja, itu kan aspirasi. Negara demokrasi, biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat, Pak. Dengan adanya usulan pemakzulan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu. Sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI menganggap proses pemilihan Gibran melanggar putusan Mahkamah Konstitusi terkait pembatasan usia Capres dan Cawapres telah melanggar hukum acara MK dan UU Kekuasaan Kehakiman. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Berita Nasional TV. Aksi pencurian terekam kamera pengawas CCTV di salah satu toko pakaian di kawasan pusat perbelanjaan Metro Atom Pasar Baru, Jakarta Pusat. Para pelaku yang terdiri dari ibu-ibu ini berhasil mengambil ponsel milik seorang pengunjung yang tengah asik menjajal pakaian. Dalam rekaman kamera pengawas ini tidak nampak gerak-gerik mencurigakan dari aktivitas para pengunjung di sebuah toko pakaian bekas. Salah seorang pengunjung wanita sibuk menjajal pakaian yang akan dibelinya, namun rupanya keasyikan pengunjung menjajal pakaian telah dipantau dan menjadi sasaran empuk pelaku kejahatan. Memanfaatkan situasi tersebut, seorang wanita di belakang korban langsung mengambil ponsel korban yang diletakkan di tiang pakaian dan kemudian pergi tanpa disadari korban. Aksi pencopetan ini terjadi di sebuah kios pakaian bekas di pusat perbelanjaan Metro Atom Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Minggu kemarin. Pelaku diduga beraksi bersama komplotan yang merupakan ibu-ibu. Ironisnya, mereka sudah banyak pengunjung yang menjadi korban pencopetan, namun sayang hingga kini para pelaku belum juga berhasil ditangkap. Informasi memang ada yang kecopetan di sini, cewek 2 orang. Apa itu Mbak yang diambil? Handphone. Oh, memang udah sering kali atau baru pertama kali Mbak? Udah sering kali di sini, bukan hanya sekali ini saja. Yang sering. Mbak, komplotan copet ini memang berkelompok apa gimana Mbak? Berkelompok itu lebih dari 3 orang. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada dan menjaga barang bawaan saat berada di tempat umum. Mengingat aksi kejahatan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard jalani sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur dalam perkara penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Sebanyak 2 saksi ahli dihadirkan dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam perkara dugaan kasus suap vonis bebas Ronald Tanur, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain Zarof, Meriska Wijaja, ibu Ronald Tanur, dan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, juga hadir di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan agenda pemeriksaan para saksi. Dalam sidang lanjutan ini, jaksa penuntut umum menghadirkan 2 saksi ahli untuk dimintai keterangan terkait kasus Zarof Richard.
Dalam kasus ini, Zarof Richard bersama dengan Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaja, dan pengacaranya Risa Rahmat menjadi terdakwa dalam kasus dugaan suap vonis bebas Ronald Tanur yang terjerat kasus penganiayaan dan pembunuhan Dini Sera. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, sering terjadi kecelakaan di pintu perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Petugas gabungan dari Dishub, TNI, dan Polri melakukan rekayasa lalu lintas, pemasangan rambu hingga razia kendaraan. Kedepannya jalan di sekitar perlintasan kereta api itu akan dibuat satu arah. Sejumlah pengendara motor ini dirazia setelah mereka melawan arah di sekitar pintu perlintasan kereta api Pondok Jati, Matraman, Jakarta Timur. Kebanyakan dari mereka terkejut ketika ada razia gabungan dari Dishub, TNI, dan Polri di lokasi ini. Jalan sekitar Pondok Jati sebelumnya sering dikeluhkan warga karena banyaknya kendaraan yang lawan arah. Bukan hanya terjadi di kemacetan saja, namun seringkali terjadi kecelakaan di pintu perlintasan kereta api di tempat ini. Sudin Perhubungan Jakarta Timur dibantu TNI dan polisi hari ini turun tangan untuk melakukan penindakan serta pemasangan rambu lalu lintas agar pengendara lebih tertib. Selain melakukan tilang di tempat, petugas juga memberikan teguran kepada pengendara motor untuk lebih tertib. Kedepan lokasi ini akan dibuat satu arah untuk menghindari kesemrawutan di pintu perlintasan kereta api Pondok Jati, serta menghindari kecelakaan akibat pengendara tidak patuhi rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Gatot Ari, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Berita Nasional Pagi. Anda masih bersama kami tentunya pemirsa. Setelah adanya video viral yang beredar di sosial media terkait bahan bakar minyak dicampur dengan air di salah satu SPBU di kawasan Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Bareskrim dan tim dari Puslap 4 Mabes Polri langsung melakukan pengecekan di lokasi. Motor mengkrek, kirain kan tadi inian. Lu lihat tuh air. Isi di pom bensin batas 30.000, isinya air semua. Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun di platform media sosial ini menjelaskan adanya dugaan bahan bakar jenis Pertalite yang tercampur air setelah sebelumnya pemilik kendaraan membongkar tangki bahan bakar pada kendaraan roda 2 miliknya. Menanggapi adanya keluhan dari masyarakat, tim dari Bareskrim dan Puslap 4 Mabes Polri langsung mengecek stasiun pengisian bahan bakar umum yang terletak di Jalan Hos Cokro Aminoto, Larangan, Kota Tangerang, Banten. Tim dari Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri melakukan pengecekan pada mesin pengisian serta tangki penyimpanan bahan bakar menggunakan alat yang dibawa oleh tim dari Puslap 4. Setelah melakukan pengecekan, nantinya sampel dari bahan bakar ini akan dibawa ke laboratorium milik Mabes Polri. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, kita ke informasi terakhir pemirsa. Ada seorang pria warga negara asing asal China ditemukan tewas mengenaskan dengan tubuh tertimpa reruntuhan bangunan di sebuah celah pembatas antar gedung di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat malam tadi. Diduga korban nekat melompat dari balkon kamar 19 apartemen Best Western yang huninya seorang diri. Petugas identifikasi Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Reskrim Polsek Sawah Besar malam tadi diterjunkan ke lokasi menyusul ditemukannya sesosok jasad pria tergeletak bersimbah darah di sebuah celah antar gedung di Jalan Pangeran Jayakarta, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Saat ditemukan, tubuh pria malang itu hampir tertutup reruntuhan puing bangunan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara diketahui identitas korban bernama Xing Cheng Zhang, berusia 37 tahun, pria warga negara asing asal China. Korban diduga tewas usai terjun bebas dari lantai 19 balkon kamar apartemen Best Western yang kemudian jatuh menimpa sejumlah kanopi dan mendarat di lantai celah antar gedung.
Meski ditemukan sejumlah obat-obatan medis di kamar korban, namun polisi belum bisa memastikan penyebab korban nekat melompat dari kamar apartemen yang dihuninya seorang diri. Selain memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi kejadian, polisi telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk asisten rumah tangga korban yang bekerja paruh waktu. Baik, kronologisnya berdasarkan hasil cek TKP oleh anggota Piket Reskrim Polsek Sawah Besar bahwa didapati seorang laki-laki berkeluarga negaraan asing yang mana berdasarkan keterangan dan ada bukti CCTV bahwa seorang laki-laki tersebut melompat dari lantai 19 apartemen Best Western. Terkait dengan dugaan masih kita dalam proses penyelidikan karena kita harus memeriksa beberapa saksi, yaitu ada ART-nya yang terakhir kali berjumpa dengan korban yang meninggal dunia tersebut. Hasil pemeriksaan di kamar korban itu ditemukan obat-obatan, narkoba atau minuman keras. Baik, di dalam kamar tersebut kita temukan ada beberapa obat-obatan, tapi terkait dengan dugaan pastinya kita masih dalam rangka proses penyelidikan lebih lanjut. Guna kepentingan penyelidikan polisi, jasad pria Malang itu selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk divisum. Dari Jakarta, Dio Malau, Berita Nasional TV. Ya, demikian Berita Nasional pagi telah menemani Anda. Tentunya saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri pemirsa. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.